juga, layanan juga atau investment juga ya. Jadi untuk bisa meningkatkan investasinya dia atau perusahaan atau industri tersebut. Jadi demikian kira-kira Bapak dan Ibu, data itu berkembang sampai dengan saat ini itu kalau kita menelisik lebih jauh lagi itu luar biasa ya perkembangannya. Apalagi berdasarkan informasi dari statistika.com. Jadi kalau kita perhatikan bahwa perkembangan data ini sekarang sudah tidak lagi linear ya. Jadi proyeksi perkembangan data itu akan meningkat secara eksponensial dan ini sudah terjadi sebetulnya ya. Kalau kita perhatikan sebelum era-eranya sosial media begitu ya, mungkin kita belum bisa mengamati ya, mungkin belum ada orang yang melakukan perhitungan ini, tapi sekarang beberapa mungkin company ya yang memang tertarik di bidang data analitik itu ternyata mengamati bahwa memang perkembangan data itu sangat pesat gitu ya, sangat tinggi. Apalagi kalau kita berbicara data, kalau yang kebetulan saya juga riset interestnya di bidang bioinformatics gitu ya. Kalau ada yang pernah mendengar NCBI ya, National Center of Biotechnology, yang memang mengumpulkan data-data genom dari makhluk hidup, itu kan sebelum adanya era big data atau ya perkembangan data eksponensial, itu sebetulnya data genom makhluk hidup itu memang sudah merupakan data genom yang sangat besar. Bayangkan kalau kita punya data teks ukurannya 9 giga, itu kan kebayang ya bagaimana cara ngolahnya. Kalau data Bapak Ibu nonton video DVD 9 giga kan paling cuma 3 keping atau 4 keping gitu ya. Tapi ini datanya teks Bapak dan Ibu, data teks tapi ukurannya 9 giga. Buka pakai notepad aja udah nggak kuat notepadnya gitu ya, karena data teks 9 giga kan luar biasa. Itu data apa? Data isinya cuma kombinasi ACGT saja. Mungkin orang biologi kalau dulu pernah belajar biologi kan tahu ya, ada kita punya basa nukleotida itu isinya cuma kombinasi sequence dari ACGT ukurannya 9 giga. Itu kan berapa banyak datanya seperti itu. Nah, dan itu faktanya yang terjadi demikian. Sehingga di sini dengan perkembangan data yang semakin pesat ya, kalau kita perhatikan ya ya, jadi kalau kita perhatikan dengan data yang demikian pesat itu sebetulnya tentunya membutuhkan tools yang nantinya mampu untuk bisa mengolah data tersebut ya. Di awal tahun 2000-an, yaitu ketika awalan 2000 sampai akhir 2010, memang kalau kita perhatikan ya beberapa tools ya, mungkin kalau yang di bidangnya sistem informasi barangkali mudah-mudahan familiar dengan istilah-istilahnya. Jadi beberapa tools yang ada di sini sebetulnya tools untuk bisa melakukan analisis terhadap data yang berkembang saat itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi ketika sudah mulai berkembangnya data ya, itu ternyata tidak cukup mumpuni kalau menggunakan metode-metode yang standar saja. Nah, ini kalau kita coba sandingkan begitu ya. Jadi sampai tahun 2010 ketika data itu berkembang secara masif ya, berkembang secara pesat, maka metode-metode yang relatif sudah berkembang pada saat itu udah nggak mampu lagi untuk bisa melakukan atau mengcover atau untuk mengolah data-data dalam jumlah yang besar. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan saat ini kan muncul metode atau muncul tools yang digunakan memang untuk menghandle data yang besar tadi, atau nanti istilahnya dengan terminologi big data gitu ya. Jadi ketika kita membahas data intelijen, data science, big data itu sebetulnya hal-hal yang memang tidak bisa kita pisahkan ya. Data is data gitu ya. Data adalah ya data aja. Bagaimana dia bisa intelijen ya nanti tentu saja kan harus menggunakan toolsnya tadi seperti itu. Nah ini yang baru kita bahas adalah terkait dengan trennya terlebih dahulu. Jadi bagaimana tren dari data yang berkembang saat ini gitu ya, dikaitkan dengan adanya tools atau metode yang berkembang pada saat itu ya. Seiring dengan perkembangan data yang sangat pesat, maka dibutuhkan juga tools dan metode-metode yang relevan yang cukup robust untuk bisa mengolah
data dengan jumlah yang sangat besar, atau bahkan kita sudah joinkan atau kita sudah adopsi juga dengan pendekatan artificial intelligence yang nantinya data itu tentunya akan dikatakan bisa cerdas. Ya kan kita mengatakan data intelijen itu, kenapa sih data itu intelijen? Tentu saja nanti ada kaitannya dengan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data tersebut. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita berbicaranya adalah pada pemanfaatan data, ya. Jadi pemanfaatan data yang kita akan gunakan untuk mengambil keputusan, ya. Maka ada terminologi lagi yang mudah-mudahan sudah pernah kita dengar, begitu ya. Ada yang dikenal dengan data driven, ya. Jadi data driven, ya, juga ada data informed, ya. Nah, biasanya, ya, kalau menggunakan data driven, ya, tentu saja di sini kita akan coba bandingkan, ya. Jadi kalau data driven itu katakanlah kita sebagai pengambil keputusan kan biasanya kan decision maker kan tetap kita ya Bapak Ibu ya sebagai pemegang keputusan. Tapi kan tentunya keputusan yang kita akan buat itu kan harus berdasarkan data yang ada kan gitu. Saya pikir ini sudah sesuatu yang sangat common ya. Sudah menjadi sesuatu yang umum bahwa ketika kita akan mengambil keputusan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi datanya seperti apa. Nah, pada terminologi data driven ya, keputusan itu hanya murni berdasarkan tools yang digunakan. Jadi kita hanya berdasarkan data saja ya. Kita tidak melihat konteksnya, artinya kalau dari data keputusannya X, begitu ya, katakanlah kita menggunakan suatu metode untuk melakukan identifikasi atau klasifikasi dengan menggunakan metode tertentu, ya sudah berdasarkan data itu yang diputuskan. Tapi kan sebetulnya kan keputusan final itu kan adanya di kita. Nah, memang kalau menggunakan data driven, karena ini bebas konteks ya, tidak ada campur tangan dari user, sebetulnya akan sangat bagus ya ketika kondisi datanya itu banyak ya. Kenapa akan sangat bagus ketika kondisinya banyak? Karena nantinya akan menunjukkan apakah kondisi itu representatif atau tidak ya. Artinya kalau jumlah datanya terbatas, kita hanya mengandalkan tool saja, itu kan khawatirnya ada bias yang terjadi. Nah, sehingga kalau kita betul-betul akan berani mengambil keputusan based on data saja, maka kita harus pastikan adalah datanya itu cukup dan datanya itu valid seperti itu. Karena ini akan bebas dari konteksnya. Dalam arti bebas dari konteks itu betul-betul kita hanya mengandalkan toolsnya aja. Kalau dari tools menghasilkan keputusan A, ya sudah berarti keputusannya adalah A. Padahal mungkin keputusannya strategis misalkan seperti itu. Nah, ini data driven pendekatannya. Tapi juga ada juga yang dikenal dengan terminologi data inform. Ya, jadi kalau di dalam data inform itu tidak semata-mata mengandalkan analytical tools ya, tetapi juga ada peranan dari kita sebagai decision maker ya, sebagai pengambil keputusan begitu ya. Kenapa kita akan mengambil keputusan ini? Itu ada pertimbangan dari kita sebagai decision maker dengan mempertimbangkan beberapa aspek ya, diantaranya adalah dari past experience ya. Past experience itu biasanya kalau seorang dokter itu disebut sebagai anamnese. Jadi anamnese itu berarti atau anamnese bisa jadi anamnese atau reka medik begitu ya, atau bahasanya seperti itu ya, atau kalau yang lebih generalnya kalau di bidang non medik itu adalah past experience. Jadi dari pengalaman sebelumnya itu seperti apa. Itu yang pertama, pertimbangan dari decision maker-nya. Kemudian juga tentunya kita sebagai manusia kan diberikan kemampuan untuk bisa menganalisis juga. Ada hal-hal yang memang dimiliki oleh kita sebagai decision maker, tapi juga itu tidak bisa dilakukan oleh sistem. Karena yang namanya sistem itu biasanya kan kalau komputer kan yes atau no aja gitu ya, iya atau tidak aja. Tapi kan kita sebagai decision maker kadang punya pertimbangan lain, ya seperti itu. Ada pertimbangan lain, ya kita juga harus mempertimbangkan konteksnya seperti apa. Mungkin kita juga punya intuisi atau ada hal-hal yang sifatnya kualitatif yang juga harus kita pertimbangkan gitu ya.
Nah, ini yang disebut sebagai data inform. Ya, jadi kalau data driven itu pure atau murni berdasarkan analytical tool saja, ya, sementara kalau data inform itu kita gabungkan, ya, kita gabungkan hasil analytical tool dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain, ya, sebagai decision maker. Nah, ini biasanya terjadi manakala jumlah datanya memang tidak terlalu banyak, sehingga khawatirnya kalau kita mengandalkan pada analytical tools itu bisa jadi ada bias yang terjadi, ya, ada bias yang terjadi sehingga butuh, ya, peran atau butuh kita untuk melihat aspek-aspek lain gitu, ya, dari mulai ya tadi seperti yang saya sampaikan, ada intuisi, judgment, kualitatif, ya, inputnya seperti apa dan sebagainya. Jadi ini terminologi kalau kita akan menggunakan data, ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang data driven atau data informed seperti itu. Kemudian, nah, berikutnya adalah terkait dengan data intelijennya itu sendiri. Jadi, oke, Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau kita menanyakan kepada 10 orang tentang definisi data intelijen, tentunya akan ada 10 definisi yang berbeda, biasanya seperti itu. Ya, tapi berbeda itu biasanya explanation-nya saja, begitu ya. Kalau kita perhatikan dari beberapa sumber yang ada, ya, bahwa seperti dari Teknopedia, Omniski, Informatika, atau Kolibra, atau di beberapa sumber yang lain itu pada intinya, ya, jadi terkait dengan data intelijen ini adalah bagaimana sih data itu kita bisa pergunakan, begitu ya, kita bisa analitik atau melakukan analisis terhadap data itu, sehingga dari keempat definisi ini ada sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, kalau yang pertama kan data intelijen is analysis of various form of data in such a way that it can be used by companies to expand their services or investment, gitu ya. Kemudian yang kedua itu lebih eksplisit lagi bahwa kalau data intelijen itu ya memang harus menggunakan artificial intelligence, ya. Dan dari empat ini saya cenderung pada definisi yang kedua, gitu ya. Cenderung pada definisi yang kedua, gitu ya, yang menurut saya relatif lebih dekat dengan definisi data intelijen. Karena kalau kita melihat secara terminologi, ya, data intelijen itu kan ada dua, ada data, ada intelijen. Ya, saya katakan mungkin kalau Bapak Ibu bergerak di bidang sistemasi kan ada information structure, ya. Kalau kita lihat piramida itu kan posisi data itu kan biasanya kan paling di level bawah, ya, setelah noise, gitu ya. Ya, biasanya dosen SI sering tuh menjadi apa namanya pelajaran-pelajaran awal tuh tentang data, struktur data, ya, struktur data dari mulai hierarki data, ya, dari mulai noise, data, kemudian informasi, kemudian knowledge, kemudian paling atas itu kan ada wisdom seperti itu. Data itu kan posisinya biasanya di bawah, gitu ya. Data is data seperti itu. Nah, sekarang bagaimana data itu intelijen? Tentu saja kan membutuhkan suatu analisis yang sifatnya cerdas seperti itu, ya. Ya, mau tidak mau, ya, ketika kita akan mendeliver bahwa kita klaim bahwa data itu intelijen, kita harus make sure bahwasanya tools-tools yang kita gunakan itu berbasis pada artificial intelligence, ya. Apa sih Pak artificial intelligence? Ini ceritanya kan bisa panjang lagi, ya. Jadi gampangnya itu artificial intelligence itu adalah kita menggunakan atau memanfaatkan fenomena yang terdapat di dalam alam ini, gitu ya. Kemudian kita adopsi menjadi suatu algoritma, itu artificial intelligence. For example, misalkan kita kenal ada particle swarm optimization yang mungkin akan dibahas oleh Bu Purotolaini nanti, ya. Siang ini ada bagaimana sih suatu gerombolan dari semut atau lebah, gitu ya, itu kan teori dari swarm optimization. Kemudian juga misalkan ada lagi dari bagaimana jaringan saraf tiruan bisa menghafal atau bisa mengingat suatu objek yang baru. Kemudian berkembang saat ini adalah deep learning yang merupakan ekspansi dari neural network atau jaringan saraf tiruan. Itu kan sebetulnya fenomena yang ada di alam sebetulnya yang digunakan untuk mengolah data yang memang data itu kan pada level yang di bawah kalau kita melihat dari struktur piramida, sehingga dengan data yang tadinya itu tidak memiliki informasi apa-apa, sehingga ada kata kunci di sini adalah data itu memberikan suatu insight baru, gitu.
memberikan informasi yang oh ternyata selama ini kita nggak pernah tahu bahwa ada informasi itu. Kenapa? Karena saking banyaknya data begitu ya, dan kita nggak pernah melihat pola itu ya. Dengan adanya artificial intelligence ditambahkan dengan machine learning atau deep learning yang saat ini sedang menjadi state of the art begitu. Nah, maka data itu menjadi apa? Bersifat nah, sehingga data ini menjadi menambahkan apa? Menjadi insight baru. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, jadi dari 4 definisi ini Bapak Ibu sekalian, yaitu yang menjadi catatan adalah bahwa intinya dari data intelijen itu kita akan olah data itu dengan menggunakan apapun begitu ya, teknik analisisnya ya, terkhusus adalah menggunakan pendekatan artificial intelligence sehingga outputnya tentunya bisa lebih memberikan insight baru terhadap data itu sendiri. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi definisi data intelijen itu sangat banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari juga, tapi kata kuncinya adalah tadi kalau saya lebih cenderung pada definisi yang kedua gitu ya. Nah, sehingga outputnya sama ya, insight, tapi metode mengolahnya yang memanfaatkan artificial intelligence. Kira-kira seperti itu. Sehingga data itu bisa adaptif ya. Data itu bisa adaptif. Nah, kemudian nah ini juga sama ya. Jadi ada juga big data intelligence. Jadi sebetulnya kalau big data intelligence itu terkait dengan 4 aspek biasanya ya. Ada volume, velocity, veracity, variasi gitu ya. Itu kan aspek-aspek dalam big data gitu ya. 4V yang mungkin sering kita kenal, yaitu dimanfaatkan dengan menggunakan lagi-lagi pendekatan artificial intelligence. Ya, jadi sebetulnya kalau kita akan mencoba untuk menarik atau mencarikannya, bahwa kata kuncinya itu adalah dari data, kemudian kita olah dengan menggunakan pendekatan artificial intelligence atau AI gitu ya. Kemudian data itu kita lakukan transformasi sehingga memberikan insight yang baru gitu ya dari data kita itu sendiri. Dan sampai akhirnya data itu bisa kita manfaatkan, kita lakukan visualisasi dan sebagainya. Jadi kira-kira demikian Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan data intelijen itu sendiri. Nah, kenapa sih data intelijen itu penting ya? Jadi ini ya menurut saya adalah lebih ke arah urgensinya ya. Jadi urgensi dari kenapa sih sekarang kita itu yang lagi tren gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahkan ya kita yang mungkin yang di bidang sistem informasi ya, itu sebetulnya untuk saat ini bisa jadi tetap juga nanti akan melakukan pengolahan data juga gitu ya. Mungkin barangkali yang riset-risetnya di bidang SI, banyaknya yang di bidang misalkan tata kelola, governance, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya ditunjang dengan data intelijen gitu ya, artinya analisis yang bidang SI kan biasanya kan kualitatif analytical begitu ya. Nah, ketika kita support dengan data intelijen yang merupakan mayoritas analisis kuantitatif, maka itu akan lebih bagus ya. Sehingga suatu organisasi atau riset kita itu punya kemampuan untuk adaptif ya, adaptif terhadap tren yang ada saat ini. Industri itu kan karena kebanyakan memang dibutuhkan di bidang industri ya untuk pengambilan keputusan. Tetapi kalau seandainya itu tren itu akan juga diambil oleh kita sebagai seorang peneliti gitu ya, maka tentunya di sini analisis terhadap informasi kualitatif yang kebanyakan ada di bidang information system ya, ketika kita combine dengan analisis terhadap data yang memang notabene mayoritas adalah quantitative analysis ya, ini tentunya akan memberikan insight yang baru. Jadi pendekatannya yang dibahas bisa dua, bisa kualitatif analitik dan kuantitatif analitik ya. Nah, dari sinilah sebetulnya kita bisa memanfaatkan atau bisa menjadikan bahwa data itu intelijen, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana data intelijen itu kita create, ya?
menjadi intelijen atau data itu kita create menjadi intelijen, ya tentu saja kalau kita melihat dari definisi yang sudah disampaikan, yang mana saya lebih prefer kepada definisi yang kedua seperti itu, bahwa memang kalau kita akan menjadikan bahwa data yang kita akan gunakan itu sebagai bersifat intelijen atau memiliki kemampuan untuk bisa adaptif, ya, maka tentunya kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan artificial intelligence. Apakah itu tekniknya, atau mungkin tools-tools yang nanti akan mensupport ke arah sana, ya seperti itu. Jadi tools-tools yang akan support ke arah analisis untuk berbasis pada artificial intelligence, ya kita akan gunakan. Ya kalau sekarang mungkin banyak ya metode-metodenya yang bisa kita pergunakan, ya karena beberapa tools yang ada pun sudah support untuk itu, gitu ya. Jadi misalkan kita bisa memanfaatkan machine learning, gitu ya, atau pendekatan adaptive approach, atau evolutionary and optimization system, atau deep learning bahkan. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang nantinya sebetulnya akan lebih memberikan makna terhadap data kita ketika kita melakukan pengolahan, sehingga bisa kita katakan bahwa oh ternyata yang data yang kita olah itu tidak semata-mata menggunakan pendekatan statistika biasa. Kan biasanya kalau menggunakan statistika biasa yang masih basisnya pada misalkan statistika inferensia gitu ya, kita gunakan hipotesis, H0, H1 kan seperti itu. Tetapi untuk saat ini ya riset itu tidak mesti menggunakan hipotesis seperti itu. Tidak selalu bahwa riset itu menggunakan hipotesis, karena pendekatannya kan tidak melulu dengan pendekatan statistical base, ya. Kalau kita menggunakan pendekatannya by system, ya tentu saja nggak menggunakan analisis hipotesis H0 A1 juga kan tidak salah juga seperti itu. Apalagi kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan machine learning, deep learning dan sebagainya, ya tentu saja